kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Semuanya pasti sehat dan tetap selalu semangat ya, walaupun pagi-pagi sudah disuguhi pelajaran matematika. Tapi jangan sampai kalian tidak semangat ya. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya ke anak-anakku sekalian semuanya. Nah, Bapak mau tanya nih, siapa di sini yang sudah merasakan peluang kehidupan kalau ketika tidak makan nasi? Siapa? Ayo angkat tangan. Nah, itu adalah konsep yang akan kita pelajari di materi matematika ini. Yang dimana matematika ini kita akan membahas terkait dengan peluang. Nanti ada yang tanya-tanya, ada yang mau tanyakan terkait dengan peluang ini. Sebelumnya, Bapak juga akan menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana peluang ini konsepnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalau kita nggak makan, peluang kita untuk bisa belajar lebih lama lagi itu berapa? Nah, sebelum kita ke sekolah, pasti kita akan makan dulu, minum dulu, biar agar selalu tetap semangat ketika kita belajar di sekolah, tanpa ada yang ngantuk, tanpa ada yang tidur di kelas. Nah, itu termasuk dalam konsep peluang, yang dimana peluang ini mempelajari tentang nilai kejadian dari suatu perkara agar kita bisa selalu dapat nilai yang pasti walaupun tidak terjadi kepastiannya. Nah, di sini kalau kita konsepkan ke spinner, ya anak-anak, Bapak akan menunjukkan spinner. Nah, di sini ada beberapa warna. Warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Jadi, kalau misalnya kita putar seperti ini, apakah ada yang muncul warnanya? Kita lihat warna apa yang muncul. Ya, warna merah. Jadi, di sini warna merah yang akan muncul. Warna merah yang akan muncul menandakan bahwa peluang berada di 4 warna. Kalau kita sambungkan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Baik. Peluang. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian bagaimana peluang itu kita akan pelajari di matematika. Kalau tadi kan matematika dipelajari mengenai dunia nyata. Misalnya kita makan, kita harus makan, kita harus minum, dan kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang akan membantu kita menjadi sehat, kuat, dan terus belajar. Jadi anak-anak, bagaimana itu peluang? Nah, ini Bapak punya bukunya, di mana itu tujuan pembelajaran kita mengenai peluang ini, yaitu diharapkan kalian ini mengerti tentang kejadian dan ruang sampel yang ada di percobaan acak peluang. Apa sih itu suatu percobaan acak? Nah, suatu percobaan acak ini ketika kita melempar suatu koin ataupun dadu dalam satu kali kejadian, itu berapa kali angka yang muncul. Kalau misalnya satu kali koin dilempar, itu angkanya keluar gambar ataupun angka. Nah, itu percobaan acak. Kalau sampel, nanti kita akan masuk ke selanjutnya. Selanjutnya, tujuan kita juga menentukan peluang suatu kejadian sederhana berdasarkan kehidupan nyata. Jadi berdasarkan kalian lempar dadu tadi, itu kalian bisa menentukan apa aja ruang sampelnya di dalam. Apa juga yang menjadi tolak ukur kalau dadu ini memiliki berapa ruang sampel. Terus menggunakan berbagai representasi visual kayak tadi yang Bapak tunjukkan, yaitu tentang spinner. Spinner ini juga dapat merepresentasikan visual kita dalam belajar peluang. Oke anak-anak, selanjutnya bagaimana kalian juga dapat mensimulasikan percobaan acak itu. Jadi kalian tidak hanya Bapak yang menjelaskan, tapi kalian juga dapat melakukan percobaan sendiri. Kayak misalnya kalian melemparkan koin ke atas, terus ditangkap, terus dapat angka, terus didapat itu apa? Apakah angka, apakah gambar,
apakah burung garuda ataupun angklung ataupun koin 1000 ataupun 500. Nah, itu yang dinamakan kalian akan mensimulasikan percobaan sendiri. Selanjutnya, kalian dapat mendapatkan konsep dari konteks yang telah kalian lakukan. Jadi, tidak hanya kalian lakukan secara di kelas, tapi kalian bisa mengkonsepkannya di kehidupan di rumah. Jadi, kalian bisa mengembangkan lempar dadu, berapakah peluang kejadian acap. Nah, itu yang dinamakan ruang sampel yang ada di mata dadu, koin, dan satu hal lagi, Bapak juga lupa sampaikan bahwa peluang ini bisa digunakan kartu Uno juga bisa. Jadi kartu Uno tergantung ya, karena kartu Uno itu berbagai macam. Jadi siswa sekalian bisa menggunakan kartu dadu yang berbagai jenis. Jadi tidak hanya menggunakan satu model kartu Uno, karena mereka juga macam jenisnya. Jadi di kejadian sini kalian akan pelajari bagaimana kejadian. Kejadian adalah event yang dimana kejadian sederhana dan kejadian lainnya. Terus setelah kalian tahu tentang ruang sampel, seperti inilah ruang sampel yang ada di dua dadu. Jadi kalian mendapat dua dadu itu ruang sampelnya berapa? Jadi 6 kali N. Dengan adanya ini, kalian bisa melakukan representasi langsung dari beberapa kejadian acak. Sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan sesuatu tips untuk kalian mempelajari peluang ini. Yang dimana peluang ini cukup hanya dipelajari kejadian acak, ruang sampel, dan kejadian nyata. Kejadian nyata dari sini kita akan bisa menggunakan kartu bridge, kartu Uno, dadu, maupun koin. Jadi setiap angka koin dilemparkan, dia hanya memiliki 2 ruang sampel, yang dimana hanya memiliki angka dan gambar. Lalu kalau untuk dadu, dia memiliki 6 mata, yang yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesimpulan yang Bapak ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa menerapkan konsep peluang ini saat kalian mensimulasikan secara langsung. Jadi tugas Bapak di sini yaitu mengajak kalian semua bagaimana mensimulasikan peluang ini. Nanti Bapak akan berikan 1 buah dadu, 1 buah koin yang akan kalian simulasikan langsung. Jika kalian punya koin, coba kalian lemparkan dadu ke atas, lalu kalian tangkap. Nah, setelah itu kalian buka, lalu berapakah angka yang ada di atasnya? Kalau misalnya 3, maka itulah dadu ataupun itulah ruang sampel yang akan muncul di dalam peluang ini. Jadi untuk permasalahan ini kalian bisa mendapatkan langsung di kehidupan nyata. Jadi kalian tidak hanya belajar secara konsep saja, tapi kalian bisa mensimulasikannya ketika pembelajaran di kelas maupun sedang lagi santai. Jangan sampai kalian tidak belajar ya, karena peluang ini asik untuk kehidupan kita, karena peluang ini menentukan nilai kejadian tidak pasti untuk mencari nilai yang pasti. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian di pembelajaran kita hari ini mendapatkan salah ataupun manfaat, dan mohon maaf jika Bapak ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Bapak mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada Bapak yang sudah langsung pembelajaran kita pada hari ini dalam melakukan informasi yang dimana saya sebagai guru yang melakukan kegiatan pengajaran itu, saya ingin meminta pendapat saran dari para guru ataupun Bapak. Nah, untuk saran yang perlu kita evaluasi itu dari cara pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Bapak. Saya lihat tadi mungkin alangkah bagusnya dibanyakin lagi praktek. Karena
lebih ke poin keaktifan siswa, karena siswa akan terlihat lebih aktif di kelas dan pembelajaran lebih kondusif antara guru maupun siswa yang mengajar tadi. Bagaimana pada Bapak? Apakah perlu ada evaluasi ataupun penambahan lebih lanjut agar pembelajaran kita ke depannya tidak seperti sekarang dan ada peningkatan? Menurut saya tidak boleh direvisi, cuma itu boleh ditambah saja, itu banyak lagi praktiknya. Kalau boleh saya tambahi, apakah kita perlu mengadakan pembelajaran praktek langsung yang dimana siswa akan kita praktekkan langsung dengan menggunakan kartu Uno, karena tadi saya pada pembelajaran cuma hanya menampilkan visual saja, yaitu kartu ataupun spinner, karena spinner ini kan lebih ke melihat warna yang akan muncul, jadi siswa ini lebih melihat visualisasi langsung tapi tidak merasakan bendanya itu. Jadi menurut saya apakah bisa menambahkan beberapa media pembelajaran seperti dadu maupun koin, karena kalau uang ini lebih fokus ke uang sampel yang ada di media pembelajaran itu tadi. Apakah perlu ada penambahan? Bisa, Bisa. karena lebih bagus gitu, karena lebih nyata. Jadi nyata. Kalau untuk konsep aktivitas siswa maupun penugasan, apakah perlu adanya proyek ataupun penugasan berkelompok? Langkah bagusnya sih lebih project, karena itu bisa melihat kemampuan siswa secara langsung. Kalau kelompok kan itu melihat secara semua kan. Jadi kalau misalnya kelompok itu mungkin ada 1-2 yang cuma asal ikut aja. Oke, sebenarnya berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk yang pertama, poin keaktifan siswa lebih terlihat ketika penjelasan lebih ke nilai nyatanya dan lebih mengajak siswa untuk mengikuti terus materinya. Dan untuk media pembelajaran bisa juga ditambahkan berbagai alat media pembelajaran seperti dadu maupun kartu Uno serta poin. Dan untuk